Selanjutnya kita akan mempelajari tentang pemeriksaan Tuhan Kristus di rumah Imam Besar Kayafas. Bagaimana mereka menginterogasi Tuhan? Dan bagaimana ia menjawab mereka? Mari kita baca sebentar. Pada waktu itu Imam Besar sedang menginterogasi Yesus di istananya. Menanyakan tentang murid-murid Yesus dan ajaran-ajarannya. Yesus menjawab Imam Besar itu, "Aku selalu berbicara secara terbuka kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait suci, yaitu tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara secara rahasia. Mengapa engkau bertanya kepadaku?" Tanyakanlah kepada mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan. Mereka tahu apa yang telah kukatakan. Setelah Yesus mengatakan hal ini, penjaga yang berdiri di samping menampar wajah Yesus sambil berkata, Begitu kurang ajar engkau menjawab Imam Besar. Yesus berkata kepadanya, Jika aku berkata salah, tunjukkanlah kesalahanku. "Tetapi jika aku berkata benar, mengapa engkau memukul aku?" Inilah penderitaan yang dialami Tuhan Kristus di rumah Imam Besar. Bahkan penjaga di bawah perintah Imam Besar bisa seenaknya menampar Tuhan Kristus. Mereka terus-menerus menginterogasinya tentang banyak hal. Namun Tuhan berkata bahwa semua orang sudah tahu apa yang ia katakan. Tidak perlu lagi menginterogasinya, karena semua orang tahu apakah ajaran Tuhan menyimpang dari Allah atau tidak. Sekarang mari kita lanjutkan membaca. Pada waktu itu, para imam kepala dan anggota mahkamah agama sedang mencari saksi palsu untuk menuduh Yesus, supaya mereka bisa menghukumnya mati. Walaupun banyak orang datang memberikan kesaksian palsu, Mereka tetap tidak menemukan bukti yang cukup. Bukti nyata. akhirnya dua orang maju dan berkata, Orang ini pernah berkata, "Aku dapat merubuhkan bait Allah, dan dalam 3 hari membangunnya kembali." Lalu Imam Besar berdiri dan berkata kepadanya, Tidakkah engkau menjawab apa-apa? Apa yang dituduhkan saksi-saksi ini terhadapmu? Tidakkah engkau menjawab sama sekali? Tetapi Yesus tetap diam. Yesus mengerti bahwa tidak perlu menjawab. Mereka sengaja memfitnah Tuhan. Ia juga tahu bahwa tidak perlu membela dirinya sendiri. Membela diri sendiri, seolah-olah tak ingin mati. Tuhan tahu Bahwa ia pasti akan dibunuh, dan ia harus taat kepada Allah. Jadi, apapun yang dikatakan orang lain atau bagaimanapun mereka memfitnahnya. ia tidak menjawab sepatah kata pun. Ya, pada masa itu semua orang merasa heran. Mengapa begitu banyak tuduhan palsu ditujukan kepadanya? Tetapi ia tidak membela dirinya. Ia tidak memperjuangkan urusannya sendiri. Tidak membela dirinya sendiri? Mari kita lanjutkan membaca. Imam Besar Berkata kepada Yesus, "Demi Allah yang hidup, aku menyuruh engkau bersumpah dan memberitahukan kepada kami. Apakah engkau anak Allah. Kristus atau bukan?" Yesus menjawab, "Memang aku adalah. Namun aku berkata kepadamu, mulai sekarang, kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa." Dan datang di atas awan lanjut untuk menghakimi dunia yang jahat ini. Tuhan berkata bahwa kelak ia akan duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa. Ketika Tuhan Kristus dibunuh dan dihukum oleh kekuatan kegelapan, Tuhan Yesus akan bangkit untuk menghakimi kekuatan kegelapan itu. Ia adalah kebenaran itu sendiri. Namun kebenaran justru dibunuh oleh kegelapan. Maka Allah akan memandang kekuatan kegelapan sebagai kejahatan, sedangkan Tuhan Yesus Kristus dipandang sebagai kebenaran. Sehingga kuasa penuh diberikan kepada Tuhan. Jika kita sungguh-sungguh seperti Tuhan yang menderita berbagai pencobaan, seringkali setelah penderitaan itu, kita justru memperoleh kemenangan. Atau ketika kita mengalami berbagai kesulitan dan diserang oleh kekuatan kegelapan. Mengapa semakin besar serangan kegelapan terhadap kita, semakin banyak pula hasil yang kita peroleh? Apa sebabnya demikian? Seringkali, semakin besar kita diserang oleh setan. Saudara-saudari, apakah kalian melihat ini? Kita semakin sering diserang oleh setan. Namun yang ajaib adalah, Allah justru memampukan kita melakukan perkara-perkara besar. Misalnya saja ketika kita menciptakan lagu, Atau melayani dalam rumah Bapa. serangan datang sangat hebat. Tetapi justru pada saat serangannya paling besar, seringkali kita bisa menyelesaikan misi tersebut. Misalnya ada seorang saudari yang sedang menciptakan lagu, selalu ditekan oleh suaminya, atau oleh adik perempuannya, atau merasa sakit di sini, sakit di sana. Merasa mustahil untuk menang. Namun akhirnya secara ajaib, pada waktunya, misi yang harus diselesaikan itu, rencana yang harus digenapi itu, akhirnya diserahkan sepenuhnya. Apa penyebabnya? Yaitu, semakin besar kita diserang. Seringkali Allah menganggap pihak yang menyerang kita, yaitu pihak setan, sebagai pihak yang tidak benar. Dan menganggap pihak kita yang diserang. Sebagai pihak yang benar, surga memberi kita kekuatan. Sehingga kita mampu menyelesaikan misi. Contohnya Yesus Kristus ketika berada di rumah imam besar dan ditanyai oleh sang imam besar. Tuhan Yesus Kristus berkata, "Ya, Tuhan Yesus berkata, mulai sekarang, kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa, Allah."
dan datang dari awan-awan sorgawi untuk menghakimi dunia setan ini. Imam besar mendengarnya lalu merobek jubahnya. Dan berkata, ia telah mengucapkan kata-kata hujat. Mengapa kita masih perlu saksi lagi? Kalian semua sudah mendengar kata-kata hujat ini. Menurut kalian, bagaimana seharusnya ia dihukum? Mereka menjawab, ia layak dihukum mati. Lalu mereka meludahi wajah Yesus, memukul Tuhan kita dengan tinju, dan menampar pipinya sambil berkata, "Hai Kristus, jika engkau memang nabi, katakanlah siapa yang memukul engkau." Mereka mengira mereka telah menang. Namun sebenarnya, selama proses Tuhan Yesus Kristus terus dipukul dan dihina itu, kemenangan perlahan-lahan berpihak kepada Tuhan. Timbangan kemenangan. Beban kemenangan terus-menerus ditambahkan kepada Tuhan. Sampai Yesus disalibkan. Para imam besar dan orang-orang jahat itu, mereka mengira mereka telah menang. Akhirnya mereka berhasil membunuh Yesus. Mereka menang. Namun tanpa mereka sadari, Allah justru membuat Tuhan Kristus menang. Sungguh ajaib. Jadi seringkali, semakin besar kita diserang. Seperti saudara si Bodi yang terus memberitakan kebenaran ini. Diserang setan sampai matanya tidak bisa terbuka. Namun meski diserang terus-menerus, si Bodi tetap tekun berdoa kepada Allah dan memberitakan kebenaran. Taati dan beritakan kebenaran secara terus-menerus. Diserang. Tetapi, setelah saudara Sihe selesai menyampaikan kebenaran, pada sesi kimpat dan kelima, matanya benar-benar terbuka, tidak mengantuk lagi. Setan mengira ia berhasil. Semakin banyak orang menyerang. Tak disangka Allah berkata, "Apakah engkau mengira seranganmu benar-benar berhasil? Aku akan membuat Sibo menang." Akhirnya ia benar-benar menang. Lebih banyak kemuliaan bagi surga. Karena kemenangan manusia bukan berasal dari kekuatannya sendiri. Meskipun setan menyerang Sibo dengan kekuatannya sendiri, akhirnya Sibo taat kepada Bapa Surgawi. Langit sendiri menambahkan kekuatan kepadanya, sehingga ia mengalahkan iblis. Segala kemuliaan bagi Bapa dalam nama Tuhan.